Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku dimanapun berada, kembali lagi dengan saya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang disangka gila dari kisah Imam Al-Ghazali. Dikisahkan si Jaha dan anaknya sedang berada di ujung sebuah jalan dalam sebuah perjalanan. Ketika si Jaha menyuruh untuk melakukan sesuatu, anaknya membantah sambil berkata, "Kalau manusia mengetahui apa yang akan mereka katakan terhadap kita." Di sini si Jaha bermaksud mengajarkan sebuah pelajaran berharga kepada anaknya, dan supaya anaknya tidak terus-terusan beramal alih-alih pujian orang lain, sebab pujian manusia ujung yang tidak bertepi. Si Jaha menunggangi seekor keledai dan menyuruh anaknya berjalan di belakang untuk mengikutinya. Setelah beberapa langkah, mereka melewati sekelompok wanita. Wanita-wanita tersebut berteriak kepada si Jaha, "Hai laki-laki beloon, apakah hatimu tidak berperasaan? Kamu menunggangi keledai sementara anakmu yang masih kecil berjalan di belakang, disuruh mengikutimu." Si Jaha turun dari keledainya dan menyuruh anaknya menunggangi keledai. Tidak lama kemudian, mereka melewati sekelompok kakek-kakek yang sedang duduk sambil menjemur punggungnya di terik matahari pagi. Salah seorang di antara kakek-kakek tersebut menepukkan tangannya dan meminta kawan-kawannya untuk melihat laki-laki beloon yang sedang berjalan kaki. Sementara itu, anaknya dengan tenang dan santai menunggangi keledai. Kakek-kakek tersebut berkata, "Hei, laki-laki beloon, kamu mau-maunya berjalan kaki, padahal umurmu telah tua, sementara anakmu yang masih kuat menunggangi keledai. Bukankah kamu mau mengajarkan tata krama dan kesopanan kepada anakmu ini?" Si Jaha berkata kepada anaknya, "Apakah engkau mendengar, wahai anakku, apa yang dikatakan mereka? Sudahlah, kita tunggangi saja keledai ini bersama-sama." Maka keduanya menunggangi keledai kecil tersebut dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka melewati sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai organisasi pembela hak-hak binatang. Mereka berbarengan meneriaki laki-laki dan anaknya itu sambil berkata, "Hei orang tidak tahu hak asasi binatang, apakah kalian tidak kasihan kepada binatang yang kurus ini? Kalian menungganginya secara berduaan, padahal berat badan keledai kalian lebih ringan dari kalian." Si Jaha berkata kepada anaknya, "Nah, sudah saja kita turun dan jalan kaki. Kita biarkan keledai berjalan di depan supaya kita selamat dari ejekan orang-orang." Lantas keduanya turun dan berjalan kaki, sementara keledainya berjalan di depan mereka. Tiba-tiba mereka melewati sekelompok orang yang senang olok-olok dan tukang lelucon. Mereka menjadikan perilaku dua orang anak dan bapaknya sebagai bahan lelucon. Mereka berkata, "Wah, blow-on banget mereka itu ya. Keledai itu kan untuk ditunggangi, tetapi mereka malah membiarkannya." Si Jaha terpengaruh pula oleh guyonan orang-orang itu. Maka dia dan anaknya menghampiri sebuah pohon yang berada di pinggir jalan.
Lalu ia mengambil sebuah dahan yang besar, kemudian ia mengikat keledai tersebut di atas dahan itu, dan mereka menggotongnya. Belum juga mereka berjalan beberapa langkah, di belakang mereka orang-orang tertawa melihat kelakuan mereka berdua. Tiba-tiba seorang petugas keamanan menangkap mereka dan membawa ke sebuah rumah sakit jiwa. Saudaraku sekalian, sesampainya di rumah sakit jiwa, si Jaha menjelaskan kesimpulan kisah yang mereka alami itu. Ia berkata, "Hai anakku, ini adalah akibat yang akan diterima oleh orang yang selalu mendengar ocehan orang lain dan beramal untuk mencari sanjungan manusia." Demikian, sebuah kisah yang sangat berharga, sebuah kisah yang terus diingat oleh anak si Jaha dan tercatat dalam sejarah. Saudaraku, dimanapun berada, kisah ini mengajarkan begitu banyak di sekeliling kita orang yang mengomentari diri kita, A, B, C, dan lain sebagainya. Kalau kita terpengaruh dengan apa yang menjadi ocehan-ocehan mereka, tentunya amalan kebaikan yang akan kita lakukan bisa jadi terhambat. Maka, mulailah saat ini berpikir bagaimana tindakan kita banyak bermanfaat buat banyak orang. Itu yang mau kita tanyakin ini. Adapun tentang ocehan-ocehan yang bisa jadi menyudutkan kita dan lain sebagainya, biarlah itu adalah bagian daripada ujian kepada kita. Dan yang kedua yang harus diingat adalah di sini mengajarkan bahwa jangan sampai kita terjebak dengan ria. Setiap kebaikan-kebaikan kita ceritakan, maka akan terputuslah kebaikan itu karena kita sering mengumbar cerita-cerita kebaikan kita. Mulai saat ini, yuk, terpenting sekali kebaikan itu diterima oleh Allah, maka insya Allah kehidupan kita akan membahagiakan dunia dan akhirat. Maka dari kisah ini, saudaraku, mulai fokus pada diri kita sendiri, evaluasi diri kita sendiri, bahwa sampai sejauh mana tingkat daripada keimanan, keislaman, dan perbuatan baik kita kepada Allah. Maka insya Allah hasilnya akan lebih baik dari sebelumnya. Selamat berjuang, selamat mengerjakan. Demikianlah saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.